Kerajaan Samudra Pasai berada di wilayah yang strategis, yaitu di pesisir utara Sumatera di wilayah Aceh, tepatnya di kota Lok Sumawe, berada di Selat Melaka yang merupakan wilayah jalur perdagangan. Kerajaan Samudra Pasai berdiri pada tahun 1267 hingga 1326 Masehi. Yang pertama, Sultan Malikul Saleh menjabat pada tahun 1267 sampai 1297 Masehi. Yang kedua, Sultan Muhammad Malikul Zahir menjabat pada tahun 1297 sampai 1326 Masehi. Yang ketiga, Sultan Mahmud Malik Az-Zahir menjabat pada tahun 1326 kurang lebih sampai dengan 1345 Masehi. Kejatuhan Kerajaan Sriwijaya membuka jalan bagi perkembangan Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai didirikan dari gabungan dua kerajaan, yaitu Kerajaan Samudra dan Kerajaan Pasai. Menurut hikayat Raja-Raja Pasai, Kerajaan Samudra diperintah oleh Murasilu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh. Sedangkan Kerajaan Pasai didirikan oleh Nazimuddin Al-Kamil, seorang utusan dari Mesir. Secara resmi, Kerajaan Samudra Pasai berdiri pada tahun 1267 Masehi. Pada masa kekuasaan Sultan Malik As-Saleh sebagai raja yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai berkembang menjadi pusat pendidikan dan penyebaran agama Islam. Kerajaan Samudra Pasai didirikan setelah kedatangan para ulama dan pedagang muslim dari India dan Timur Tengah yang memperkenalkan Islam di wilayah Aceh. Sultan Malik Al-Saleh memeluk Islam dan menjadikan agama Islam sebagai agama resmi kerajaan, serta membangun masjid pertama di Pasai. Hal ini menandai awal dari periode Islamisasi di Aceh dan Nusantara. Selain menjadi pusat agama Islam, Kerajaan Samudra Pasai juga merupakan pusat perdagangan yang penting di wilayah itu, terutama dalam perdagangan rempah-rempah. Kerajaan ini berlangsung hingga abad ke-16 Masehi, sebelum kemudian digantikan oleh Kesultanan Aceh yang lebih besar dan kuat. Pengganti dari Sultan Muhammad adalah Sultan Ahmad yang bergelar Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Di bawah kekuasaannya, Samudra Pasai berkembang pesat dan mencapai puncak kejayaannya. Samudra Pasai menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun Arab. Masa kejayaan Kerajaan Samudra Pasai terjadi pada abad ke-14, terutama di bawah pemerintahan Sultan Zainal Abidin. Pada masa itu, kerajaan ini dianggap sebagai pusat perdagangan yang penting karena posisinya yang strategis di Selat Malaka. Kerajaan Islam pertama di Nusantara itu berhasil mengendalikan sebagian besar perdagangan rempah-rempah, emas, dan barang-barang lain di wilayah tersebut. Salah satu pencapaian terbesar Samudra Pasai adalah penyebaran agama Islam di wilayah Nusantara melalui hubungan perdagangannya. Samudra Pasai juga menjadi pusat pendidikan Islam pada masanya. Kepemimpinan kerajaan ini mempromosikan pembelajaran Islam yang menghasilkan banyak ulama dan cendekiawan. Sistem pemerintahan di Kerajaan Samudra Pasai bercorak Islam. Raja sebagai pemimpin tertinggi dianggap sebagai penguasa yang mendapatkan kekuasaannya dari Allah. Para pejabat diangkat berdasarkan kualifikasi dan kemampuan mereka. Hukum di Kerajaan Samudra Pasai didasarkan pada hukum Islam yang dikenal sebagai hukum syariah. Hukum syariah diterapkan dalam hal-hal seperti pernikahan, perceraian, dan perdata. Selain itu, ada tugas hakim yang bertugas menyelesaikan perselisihan antara masyarakat.
Mata pencarian utama rakyat kerajaan ini ialah pelayaran dan perdagangan. Kehidupan sosial di Kerajaan Samudra Pasai sangat dipengaruhi oleh agama Islam. Banyak orang Aceh yang mempraktikkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat di Kerajaan Samudra Pasai sangat menghormati para ulama dan memandang mereka sebagai pemimpin spiritual. Serta terhadap hikayat yang isi karya sastra tersebut menceritakan mengenai Kerajaan Samudra Pasai, termasuk mimpi Marah Silu saat bertemu dengan Nabi Muhammad dan kemudian mengislamkannya. Salah satu faktor utama keruntuhan Samudra Pasai pada akhir abad ke-15 hingga awal abad ke-16 adalah persaingan dengan Kesultanan Malaka yang semakin kuat. Malaka berhasil untuk mengendalikan perdagangan di Selat Malaka, yang sebelumnya menjadi salah satu sumber utama pendapatan bagi Samudra Pasai. Dari situ, Malaka menjelma menjadi pusat perdagangan yang lebih dominan di wilayah tersebut. Selain persaingan dengan Malaka, perubahan dalam jalur perdagangan dunia juga berdampak negatif pada Samudra Pasai. Jalur perdagangan saat itu telah berpindah dari Selat Malaka ke wilayah lain, seperti pesisir barat, Sumatera, dan pesisir utara Jawa. Hal ini mengakibatkan penurunan pendapatan kerajaan dari perdagangan. Samudra Pasai juga menghadapi serangan asing yang memperburuk situasi. Misalnya pada tahun 1511, Portugis menyerbu dan menaklukkan Malaka yang kemudian menyebabkan ketidakstabilan di wilayah tersebut. Hingga pada akhirnya pada awal abad ke-16, Kesultanan Aceh yang semakin kuat berhasil menaklukkan Samudra Pasai. Cap kerajaan itu ditemukan di tambang yang tak jauh dari komplek makam Abdullah bin Muhammad. Cap ini kita yakini milik Sultan Muhammad Al-Malik Az-Zahir, Raja Samudra Pasai setelah Malik Asy-Syahih. Diperkirakan stempel ini berusia 683 tahun. Naskah Surat Sultan Zainal Abidin. Surat ini ditulis oleh Sultan Zainal Abidin dan diberikan kepada Kapten Moran sebelum ia meninggal. Surat tersebut ditulis pada tahun 1518 Masehi dengan menggunakan aksara Arab. Naskah surat tersebut berisi tentang keadaan Samudra Pasai pada abad ke-16 Masehi. Tepatnya saat Portugis berhasil menguasai Malaka pada tahun 1511 Masehi. Lonceng Cakradonya merupakan hadiah dari Laksamana Cheng Ho dalam kunjungannya ke Nusantara pada tahun 1414 Masehi. Kini terletak di Museum Aceh, Banda Aceh. Uang emas Pasai mempunyai diameter 10-11 mm, sedangkan yang setengah emas memiliki diameter 6 mm. Dengan hampir semua permukaan koin ditulis nama Sultan dengan gelar Malik Az-Zahir atau Malik At-Thohir. Batu nisan Al-Malik As-Saleh adalah makam Sultan Malik Al-Saleh atau Marah Silu atau pendiri sekaligus raja pertama kerajaan Samudra Pasai. Makam dengan angka 1297 Masehi ini diklaim sebagai batu nisan tertua yang ditemukan.